Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 28 Desember, Alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi, kembali bertemu dalam suatu kegiatan yaitu Golden Habit Forum, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah memasuki episode yang ke-185. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini pun Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Agus Sukaca, sudah membersamai kita semua, sudah hadir bersama kita semua, dan insya Allah beliau akan membahas suatu topik berkaitan dengan muhasabah akhir tahun 2024 dan juga resolusi tahun 2025. Karena kita tahu bahwa hari ini, tanggal 28 Desember, ini merupakan penyelenggaraan Golden Habit Forum terakhir di tahun 2024 ini. Karena insya Allah pada tahun nih Sabtu depan, insya Allah kita sudah memasuki ke tahun 2025 gitu. Jadi ini insya Allah menjadi topik yang menarik sekali, yang sangat relate sekali karena apa yang harus kita lakukan menjelang akhir tahun dan apa juga yang harus kita persiapkan dalam rangka resolusi tahun 2025 yang menjadi sebentar lagi akan kita apa namanya hadapi. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, ya, yang alhamdulillah sudah tersebar ya dari timur di Papua hingga barat di Sumatera, utara di Kaltara, alhamdulillah, ya, dan yang di selatan di Jogja, ya, alhamdulillah menyebar, ya. Dan hari ini kita berada di penghujung tahun 2024. Ya. Seperti disampaikan oleh Mas Ikhwan tadi, ya, ini merupakan episode terakhir di 2024. Insya Allah episode selanjutnya mulai 186 di pekan depan kita sudah berada di tahun 2025. Insya Allah pergantian tahun saya akan berada di areanya Pak Khairi, Pak Zuhri di Palangkaraya. Insya Allah besok berangkat ke Palangkaraya, ya, dan balik tanggal 1 sehingga pergantian tahun berada di Kalimantan Tengah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen. Ya, di akhir tahun ini ya, kita mengambil tema muhasabah untuk tahun 2024 dan resolusi 2025. Jadi tentu di
penghujung 2024 ini kita bisa melakukan evaluasi atas capaian kita di tahun 2024. Ya. Nah, selanjutnya kita akan merencanakan apa di tahun 2025 yang akan datang. Ya, jadi sesaat lagi ya antara 2024 sampai 2025 akan segera berganti. Nah, tentu apa yang perlu kita evaluasi, apa yang telah jalan ya, kita lewati di 2024 ini, kita bisa mengevaluasi apa yang kita lewati kalau kita tahu apa yang menjadi impian kita, apa yang akan kita wujudkan, dan apa yang kita capai. Ini kita bisa melakukan muhasabah, membandingkan antara apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dengan apa yang telah kita capai pada saat ini. Nah, tentu evaluasi hasil muhasabah dari apa yang kita impikan dan apa yang kita capai, ini nanti akan kita jadikan resolusi di tahun depan. Ya, tahun depan kita melakukan perubahan terhadap impian kita, modifikasi, ya. Nah, kemudian kita resolusikan di tahun 2025 saya ingin mencapai apa. Ini adalah ritual orang yang ingin selalu ada perbaikan di setiap tahunnya. Setiap waktunya senantiasa ada perbaikan-perbaikan sehingga tahun ini mesti lebih baik dari tahun lalu, tahun depan mesti lebih baik dari tahun ini. Itulah yang seharusnya menjadi etos kerja setiap Muslim, senantiasa ada perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan selama perjalanan hidup kita ini. Bapak sekalian, kenapa kita perlu muhasabah? Ya, tidak ada di antara kita yang tidak pernah membuat kesalahan. Ya, kita punya rencana, kita punya impian. Tidak setiap yang kita rencanakan berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang keliru yang kita lakukan. Dan ini menjadi bagian sifat kemanusiaan kita. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Setiap Bani Adam itu ya kita semua, setiap manusia, pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Taubat itu menyadari kesalahannya, kemudian mohon ampun kepada Allah agar kesalahan itu diampuni, ya kalau menimbulkan dosa, untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi seseorang tidak bisa bertobat kalau dia tidak mengenali kesalahan yang dilakukan. Jadi kita mesti mengenal, memahami langkah perbuatan mana yang kita lakukan yang itu salah. Sehingga dengan kesadaran atas kesalahan itu kita bertaubat. Nah, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan muhasabah. Ini firman Allah di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cermatilah apa-apa yang telah berlalu untuk kepentingan masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Maha mengetahui terhadap yang kalian lakukan. Jadi perintah Allah ini ya, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sudah beriman diperintahkan untuk bertakwa. Ini ternyata iman itu sesuatu yang sifatnya batiniah, keyakinan. Sementara takwa itu adalah aktualisasi dari iman. Ya. Takwa itu menimbulkan aktivitas. Ya. Takwa itu ayyuto wala yukso. Ya. Takwa itu adalah aktivitas ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Ya, jadi kalau iman itu sifatnya batin, ya, takwa itu aktualisasi aktivitas. Orang yang beriman itu aktivitasnya mesti aktivitas yang berbasis ketaatan kepada Allah dan menghindari kemaksiatan, mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Nah, di dalam melakukan proses ketakwaan ini, kita diperintahkan wal tangdur nafsum ma qaddamat. Hendaknya senantiasa mencermati apa-apa yang telah dilakukan. Aktivitas-aktivitas yang sudah berhasil dilakukan atau yang telah dilakukan. Untuk apa? Lihat, untuk kepentingan masa depan. Perbaikan-perbaikan di masa depan. Nah, dengan melakukan evaluasi ini, kita diminta melakukan aktivitas-aktivitas ketakwaan lagi. Disuruh untuk takwa, wattaqullah. Ya, ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Semua aktivitas yang kita lakukan itu terekod dengan baik. Ya. Kalau kita di dunia saja, ada CCTV yang memonitor aktivitas kita, maka CCTV Allah ini jauh lebih canggih dan akan merekam semua aktivitas kita tanpa ada yang terlewat. Dan para ilmuwan menemukan bahwa DNA kita itu membuat rekaman, merekam semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Jadi DNA seorang manusia itu yang berisi dalam bentuk kode-kode genetik, ya, ya, kode-kode genetik berupa kode-kode yang ada di dalam DNA kita. Itu kalau dibukukan, satu manusia itu akan menghasilkan kurang lebih 1.000 buku. Ya, ini menurut Kazuo Murakami yang dulu pernah kita sampaikan. Ya. Dan setiap bukunya ada 1.000 halaman. Ini baru catatan-catatan pada yang kita lakukan. Ya. Bayangkan ya, membaca buku 1.000 halaman itu sudah luar biasa tebel ya. Bukunya tidak hanya satu dua, tapi 1.000 buku. Allah memonitor semua yang kita lakukan, tercatat dengan rapi, tidak ada yang terselip. Nah, itu menjadi bahan pertanggungjawaban kita sekalian. Ya. Nah, sehingga di dalam muhasabah ini,
kita harus mempunyai pembanding. Masa depan yang ingin kita wujudkan itu seperti apa dibandingkan dengan capaian yang hari ini telah berhasil kita raih. Nah, kalau kita melihat dari apa visi persyarikatan, kemudian kita implementasikan menjadi visi pribadi, ya, maka kita masing-masing punya visi pribadi. Ya. Nah, visi pribadinya ini sudah pernah kita agendakan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kalau ini bisa menjadi visi pribadi kita luar biasa. Ya, menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya sehingga layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Ini kalau bisa menjadi visi kita, luar biasa. Jadi kita melakukan perjalanan waktu di dunia ini dalam rangka mengejar impian menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Dengan menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu, layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Nah, kalau ini menjadi impian besar kita, maka muhasabah kita, ya, ini kita lakukan untuk meneliti, mencermati capaian. Apakah sudah mendekati, ya, aspek-aspek yang telah terpenuhi apa saja. Kemudian kita juga melihat aspek-aspek yang belum terpenuhi apa saja, sehingga ke depan kita bisa membuat rencana tindak lanjut. Ya, 2025 kita mau meningkatkan apa, ya, melakukan apa sehingga visi pribadi kita itu betul-betul bisa menjadi kenyataan. Ya. Jadi kalau Allah memanggil, ya kita sudah layak untuk kembali dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Nah, sayangnya kita semua nggak ada yang tahu, ya, kapan kita kembali. Ya. Ada yang sampai apa namanya sampai tua. Ya. Ini kebetulan yang apa jamaah Golden Habit ini banyak yang usianya sudah senior, ya. Tapi ada yang masih muda, ya sudah dipanggil itu juga ada. Ya. Kemarin lusa, ya, mahasiswa Fakultas Kedokteran UMKT, ya, masih mahasiswa tahun pertama, ternyata Allah panggil duluan. Lewat apa terjadi kecelakaan di jalur tol di apa menuju ke Balikpapan, ya. Kebetulan rumahnya Banjarmasin, libur mau pulang ke Banjarmasin, ya. Rupanya tidak sampai Banjarmasin, ya, sampai tengah jalan Allah memanggil. Ini termasuk bagian rahasia Allah, ya, yang kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Nah, oleh karena itu, memang ini jangan sampai terlupa. Ya, kita lakukan sepanjang hayat kita, memantaskan diri sehingga layak, ya, kembali kepada Allah dalam keridhaannya, ditempatkan di surganya. Nah, ini sudah berulang-ulang saya sampaikan bagaimana konstruksi pribadi Muslim sejati ini bisa kita jadikan menjadi bahan muhasabah kita. Yang pertama harus kita teliti, kita muhasabah. Benarkah kita ini sudah bertauhid murni? Ini kita perlu teliti, ya, perlu cermati. Apakah kita sudah bertauhid murni? Ini pengertian tauhid dalam satu kalimat menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas.
Betulkah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul sudah disandarkan kepada Allah? Atau masih banyak aktivitas yang mengabaikan Allah? Biasanya kalau aktivitas yang kita lakukan itu mengabaikan Allah, ya, kita tidak mempedulikan ini dilarang atau tidak, ya, boleh atau tidak, nggak peduli, yang penting dilakukan. Nah, ini artinya masih punya masalah di dalam tauhid kita. Tapi kalau setiap kita mengambil keputusan untuk melakukan suatu aktivitas, Allah menjadi sandaran. Nah, insya Allah ya, ini tauhid kita murni, sandarannya Allah. Nah, masih adakah ya aktivitas-aktivitas kita yang tidak bersandar kepada Allah? Nah, ini silahkan menjelajah waktu, ya. Mulai dari awal tahun 2024 sampai akhir tahun ini, adakah yang kita lakukan itu mengabaikan Allah? Nah, buat catatan-catatan. Oh ya, kalau kita temukan, maka segera beristighfar, bertaubat. Selanjutnya yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana ya untuk memperkuat tauhid ini, ya, bersandar Allah itu pemahaman kita terhadap Quran. Ya, ini perlu kita evaluasi. Kalau ternyata masih terbatas, berarti tahun depan rencananya apa? Ya. Kalau sekarang ini bacanya masih kadang-kadang, tahun depan ini bagaimana? Ya. Yang sekarang belum tahu artinya, tahun depan bagaimana tahu artinya. Ini supaya sandaran kita betul-betul Allah yang kita jadikan sandaran. Nah, selanjutnya kita evaluasi akhlak kita. Ya. Apakah akhlak kita itu sudah sesuai dengan Quran sebagaimana akhlaknya Nabi atau belum? Ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, ya. Apakah akhlak-akhlak Al-Quran ini sudah menjadi akhlak kita? Ini pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa akhlak itu disebut akhlak, ya, kalau sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar. Kalau belum tersimpan di dalam memori bawah sadar, itu belum menjadi akhlak, baru menjadi pengetahuan. Ya. Kalau sudah memori bawah sadar, ya, dia berani, itu nggak usah dipikir-pikir berani. Dia pemurah, nggak usah dipikir-pikir pemurah. Adil, nggak usah dipikir-pikir, semua tindakannya adil. Ya. Sabar, segala macam jenis akhlak itu sudah menjadi apa? Menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Nah, karakter itu hanya bisa terwujud kalau sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar. Ini kita bisa mengevaluasi, ya, konstruksi akhlak kita itu sudah betul-betul akhlak mulia atau masih banyak aktivitas-aktivitas yang dihasilkan itu tidak menggambarkan akhlak mulia. Ya. Ini bisa kita lakukan, ya, muhasabah ini dengan menjelajahi waktu, ya, menjelajahi waktu. Ya, kita ingatnya awal tahun kita lakukan apa, mungkin hal-hal yang sifatnya besar-besar kita bisa ingat, ya. Kemudian ketika eh, terdeteksi, oh di situ masih ada yang tidak benar, oh saya pernah bohong, ya. Berarti akhlak benarnya masih belum oke, ya, karena masih keingatan, ya. Ternyata di tahun ini ada beberapa kebohongan yang kita lakukan, ya. Atau mungkin tentang lapang dada, ya.
oh ternyata masih banyak peristiwa-peristiwa yang bikin dada ini menjadi sesek, ya. Tidak mudah untuk memaafkan, sehingga menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimbulkan emosional, ya. Sifat yang emosional menimbulkan stres, ya. Berarti di situ akhlak lapang dada dan akhlak pemaaf kita itu masih perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, ya, sehingga ini bisa menjadi bagian dari yang kita rencanakan untuk resolusi tahun berikutnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat aktivitas-aktivitas yang kita hasilkan, ya, apakah sudah didasarkan pada tauhid dan akhlak yang mulia itu. Nah, disinilah, ya, akan muncul setiap aktivitas yang kita lakukan itu adalah ibadah. Kalau konstruksinya seperti itu, ya, maka hasil aktivitas yang kita lakukan itu adalah bagian penting dari ibadah kita. Nah, ini bisa menjadi bahan kita di dalam melakukan muhasabah, dan sebaiknya kita mempunyai catatan-catatan kekurangan-kekurangan apa yang masih kita miliki di tahun 2024 ini. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengambil kesimpulan apa saja yang sudah terpenuhi, ya. Apakah konstruksi diri kita sudah sesuai dengan konstruksi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, ya. Jadi kan ada yang sudah terpenuhi, ada yang belum terpenuhi. Kita mengenali apa yang terpenuhi dan apa yang belum terpenuhi, ya. Nah, yang belum terpenuhi ini kita buat untuk menjadi rencana tindak lanjut, sehingga di 2025 kita sudah punya rencana apa yang mesti kita lakukan. Nah, dalam perspektif golden habit, ya, nah kita bisa melihat bagaimana pengamalan ibadah khusus kita. Sholatnya apakah sudah kita laksanakan dengan ideal? Ya. Satu, secara kuantitatif, apakah kita sudah lakukan, ya, di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, ini yang untuk sholat fardu, ya. Jadi kita bisa melihat positioning kita. Oh, ternyata yang di awal waktu baru 50% misalnya. Ya. Kita bisa membuat peta. Ya. Berjamaah, oh ternyata di bawahnya itu, misalnya 40%. Di masjid, oh lebih sedikit lagi. Nah, kalau kita tahu, maka kita bisa mempersiapkan resolusi 2025 untuk sholat. Ya. 2025, sholat saya, ya, minimal 75% di awal waktu, ya, berjamaah di masjid. Nah, ini bisa bisa kita apa namanya buat resolusi sesuai dengan hasil muhasabah kita masing-masing. Tentu kita masing-masing berbeda-beda, ya. Tapi kita bisa merencanakan ke depan sholat kita seperti apa. Sehingga sudah punya gambaran 2025 sholat fardu saya begini. Ya. Di awal waktu berjamaah di masjid, dari total sholat fardu minimal misalnya 75%. Ya. Nah, nanti kalau sekarang sudah 75%, oh berarti ke depan dinaikkan, menjadi berapa? Misalnya 85%. Sehingga pada akhirnya, ya, sholat-sholat fardu kita itu
senantiasa dilakukan awal waktu berjamaah di masjid. Nah, kemudian tatawuknya kita tinggal evaluasi rawatibnya bagaimana. Ya. Kemudian eh, duhanya bagaimana, tahajudnya bagaimana. Kita bisa mengetahui peta di tahun 2024. Oh, di antara malam-malam 2024, tahajudnya alhamdulillah sudah 70% misalnya. Karena sebagian besar dilalui tiap malam itu dengan tahajud. Nah, kalau gitu resolusinya, oh tahajud saya untuk 2025 itu meningkat berapa persen. Ya. Duhanya kita juga bisa menilai, ya, menilai dari hasil 2024, maka di 2025 kita mesti lebih baik. Demikian juga puasa, zakat, ya, kita perlu punya peta keadaan, catatan tahun 2024. Sehingga kita tahu yang mau kita tingkatkan itu bagian yang mana. Sebab kalau kita tidak punya data 2024, nah kita tidak tahu meningkatnya di bidang apa. Ya. Oleh karena itu penting catatan-catatan kecil ini kita lakukan supaya kita bisa eh, merencanakan ke depan itu akan menjadi seperti apa. Nah, untuk belajar, ini bagian juga dari golden habit. Ya. Yang pertama Eh, yang menjadi fardu ain ini belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah seberapa jauh? Ya. Tadi di awal eh, pertemuan ini banyak ibu-ibu yang cerita mengikuti MBBA, Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Ya. Sudah sampai buku 3, nunggu buku 4. Ya. Ya. Eh, ini adalah proses bagaimana kita belajar Al-Quran ini, capaian kita sampai di mana, rencana ke depan sampai di mana. Demikian juga Al-Islam, ya, kita belajar ilmu-ilmu keagamaan, ya. Juga ilmu profesi, pilihan kita masing-masing. Ini yang sifatnya fardu kifayah, tapi kalau kita sudah memilih suatu profesi, maka kita harus mendalami profesi itu dengan baik. Nah, ini bisa dijadikan resolusi. Ya. Jadi misalnya ada yang untuk profesinya di 2025 ini mulai mengambil program doktor. Ya. Nah, sekarang sudah S2 misalnya ke depan doktor. Nah, ini bisa menjadi bagian resolusi-resolusi, ya, sehingga kita punya impian, ya, membangun impian di tahun 2025. Di dalam perjuangan, bagaimana kita berdakwah, ya. Apa yang sudah kita lakukan di 2024 ini, kemudian rencana dakwah untuk 2025 apa yang mau kita lakukan, ya. Di dalam bermasyarakat, ya. Ini banyak hal yang bisa kita evaluasi di 2024 untuk kemudian kita membuat rencana-rencana di tahun yang akan datang. Insya Allah kalau model muhasabah kita seperti apa, ya. Jadi muhasabah itu harus membandingkan antara apa yang ingin kita capai dan hasil capaian. Itu yang harus ada. Maka kalau kita selalu membuat apa yang ingin kita capai itu jelas, ya, apalagi tertulis, setiap periode waktu kita melakukan evaluasi, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses, ya, akan sukses. Karena sebagian besar orang hanya mengalir menjalani Iya kehidupan ya, tanpa rencana ya, rencana yang anu pasti. kan saya Ya. maunya. Karena tanpa rencana yang pasti ini banyak orang yang hanya mengalir. Nah, sementara orang-orang yang sukses
itu mempunyai perencanaan-perencanaan dan selalu melakukan evaluasi-evaluasi itu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada segenap ya partisipan Golden Habit, marilah kita menjadi bagian kecil orang-orang yang sukses ini, ya. Karena persentase orang yang sukses itu ternyata tidak banyak. Ya. Dengan melakukan langkah-langkah ini, insya Allah kita akan menjadi ghuraba. Ghuraba itu orang bagian kecil, orang yang asing, tapi Mereka asing semua apa? kan di Asing kelas tapi Lansel situ, ayolah, udah ya. Saya umum kira kelas Lansel situ. demikian. Mudah-mudahan nanti Prof. Partino, Kiai Mustain, ya, kemudian Pak Sairi dan lain-lain bisa apa namanya mengembangkan, ya, sehingga apa namanya eh, habit ini bisa menjadi habit kita, sehingga kita membangun konstruksi orang-orang yang sukses. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.